Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Mubarok dari program D3 Manajemen Pemasaran. Saya di kelompok 11 ingin menjelaskan mengenai masyarakat madani dan kesejahteraan masyarakat. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi atau pengertian dari masyarakat madani. Untuk secara etimologi memiliki dua etimologi. Yang pertama berasal dari bahasa Arab, yaitu mudun atau madaniyah yang mengandung arti peradaban. Lalu etimologi kedua berasal dari bahasa Inggris, yaitu istilah tersebut mempunyai padanan makna dengan kata civilization. Secara terminologi, masyarakat madani menurut An-Nauqib Al-Attas adalah mujtama madani atau masyarakat kota. Istilah masyarakat madani sering diartikan sebagai terjemahan dari civil society. Tetapi jika dilacak secara empirik, istilah civil society adalah terjemahan dari istilah Latin, yaitu civilis societas, yang mula-mula dipakai oleh Cicero atau tokoh, orator, dan pujangga dari Roma. Pengertiannya mengacu pada gejala budaya perorangan dan masyarakat. Masyarakat sipil disebutnya sebagai sebuah masyarakat politik atau political society yang memiliki kode hukum sebagai dasar hidup. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik masyarakat madani sesuai dengan firman Allah surat At-Taubah ayat 71 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum uliya'i ba'dha ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna sholata wa yu'tuz zakata wa yuti'una Allaha wa rasul ulaika sayyarhamhumullah innallaha azizun hakim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh atau berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari kemunkaran, melakukan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Masyarakat modern mendambakan sebuah sistem kehidupan di mana elemen-elemen dalam masyarakat mempunyai peranan yang dominan dalam menata kehidupan. Masyarakat yang demikian kerap disebut sebagai masyarakat sipil atau civil society. Karakteristik yang pertama yaitu masyarakat egaliter. Masyarakat egaliter atau masyarakat yang mengemban nilai egalitarianisme yaitu masyarakat yang mengakui adanya kesetaraan dalam posisi di masyarakat dari sisi hak dan kewajiban tanpa memandang suku, keturunan, ras, agama, dan sebagainya. Lalu karakteristik yang kedua yaitu penghargaan, bahwa dalam masyarakat madani adanya penghargaan kepada orang berdasarkan pretise, bukan kesukuan, keturunan, ras, dan lain sebagainya. Lalu karakteristik yang ketiga yaitu keterbukaan atau partisipasi seluruh anggota masyarakat aktif. Sebagai ciri masyarakat madani adalah kerendahan hati untuk tidak merasa selalu benar. Kemudian kesediaan untuk mendengarkan pendapat orang lain untuk diambil dan diikuti mana yang terbaik. Karakteristik selanjutnya yaitu penegakan hukum dan keadilan. Hukum ditegakkan pada siapapun dan kapanpun, walaupun terhadap keluarga sendiri, karena manusia sama di depan hukum. Lalu karakteristik selanjutnya yaitu toleransi dan pluralisme. Tak lain adalah wujud civility, yaitu sikap kewajiban kepribadian dan sosial yang bersedia melihat diri sendiri tidak selalu benar, karena pluralisme dan toleransi merupakan wujud dari ikatan keadaban atau bond of civility dalam arti masing-masing pribadi dan kelompok dalam lingkungan yang lebih luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Balki Syifa akan menjelaskan tentang peratuman Islam mewujudkan masyarakat madani. Dalam sejarah Islam, realisasi keunggulan normatif atau konsesial umat Islam terjadi pada masa Abbasiyah. Pada masa itu, umat Islam menunjukkan kemajuan di bidang
kehidupan seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, militer, ekonomi, politik, dan kemajuan bidang-bidang lainnya. Umat Islam menjadi kelompok umat terdepan dan terunggul. Nama-nama ilmuwan besar lahir pada masa itu seperti Ibnu Sina, Imam Al-Ghazali, Al-Farabi, dan yang lainnya. Kemudian di sini ada kualitas SDM umat Islam. Yang pertama ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 110 yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang yang fasik. Yang kedua, dari ayat di atas sudah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik dari semua kelompok manusia yang Allah ciptakan. Di antara aspeknya dibanding umat non-Islam, keunggulan kualitas umat Islam yang dimaksud dalam Al-Quran itu sifatnya normatif, potensial, bukan real. Kemudian di sini ada posisi umat Islam. SDM umat Islam saat ini belum mampu menunjukkan kualitas yang unggul. Karena itu, dalam pencaturan global, baik dalam bidang ekonomi, politik, militer, dan ilmu pengetahuan dan teknologi, belum mampu menunjukkan peran yang disignifikasikan. Di Indonesia jumlah umat Islam kurang lebih 85%, tetapi karena kualitas SDM-nya masih rendah, juga masih mampu memberikan peran yang proporsional. Hukum positif yang berlaku di negeri ini bukan hukum Islam. Sistem politik dan ekonomi juga belum dijiwai oleh nilai-nilai Islam. Bahkan, tokoh-tokoh Islam belum mencerminkan akhlak Islam. Ya, nama saya Alvaro Farakala. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi Islam. Pertama-tama, menurut ajaran Islam, semua kegiatan manusia termasuk kegiatan sosial dan ekonomi haruslah berlandaskan dengan tauhid. Dengan demikian, realitas dari adanya hak milik mutlak tidak dapat diterima dalam Islam, melainkan hanya milik Allah saja. Manusia memiliki hak nisbi yang bersifat relatif. Pernyataan dalam batas-batas hak milik dalam Islam sesuai dengan sistem keadilan hak-hak semua pihak yang terlibat di dalamnya. Islam mempunyai dua prinsip utama. Yang pertama, tidak seorang pun yang berhak mengeksploitasi, dan kedua, tidak ada sekelompok orang pun boleh memisahkan diri dari orang lain dengan tujuan untuk membatasi kegiatan sosial atau ekonomi. Kalangan mereka saja, sebagaimana dalam kisah Al-Syura ayat 183, yang artinya, janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Dalam komitmen Islam yang khas dan mendalam terhadap persaudaraan, keadilan ekonomi dan sosial. Akan tetapi, konsep Islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta konsepsinya tentang keadilan sosial tidaklah menuntut bahwa semua orang harus mendapat upah yang sama tanpa memandang kontribusi kepada masyarakat. Jadi, kesimpulan menurut saya pada ajaran Islam ini, jika komitmen yang berlandaskan pada sosial dan ekonomi yang adil dan merata. Oleh sebab itu, kita sebagai pembuat ekonomi atau orang yang menjalani ekonomi Islam harus serta-merta menjalankan kehidupan sosial dan ekonomi yang benar-benar terjaga. Nama saya Najla Nurpirial. Di sini saya akan membahas tentang konsep Islam tentang kesejahteraan umat. Jadi pada intinya kesejahteraan sosial menuntut terpenuhinya kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer yaitu meliputi pangan, sandang, dan papan, kesehatan dan keamanan yang layak. Selanjutnya ada tentang kesejahteraan sosial yang didambakan oleh Al-Quran menurut Quraisy Shihab tercermin di surga yang dihuni oleh Adam dan istrinya sesaat sebelum mereka turun melaksanakan tugas kekhalifahannya di bumi. Seperti diketahui,
sebelum Adam dan istrinya diperintahkan ke bumi, mereka terlebih dahulu ditempatkan di surga. Surga ini diharapkan menjadi arah pengabdian. Selanjutnya di sini ada yang dilukiskan antara lain dalam Quran surat Toha yang berbunyi, "Hai Adam, sesungguhnya ini iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-sekali engkau akan bersusah payah." Dari ayat ini menurutnya dijelaskan bahwa pangan, sandang, dan papan yang telah diistilahkan dengan tidak lapar, dahaga, dan kepanasan semuanya telah terpenuhi di sana. Dalam Islam itu dijelaskan bagaimana cara agar terbentuk suatu masyarakat yang madani dan tumbuh toleransi antara satu dengan yang lainnya, agar kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan baik dan tidak ada masalah suatu kelompok dengan kelompok lain. Masih banyak di sekitar kita tawuran pelajar, tawuran antar komplek, tawuran antar desa, dan perang terselubung antar agama. Hal ini dikarenakan lemahnya iman masyarakat dan kurangnya pemahaman mengenai bagaimana pandangan Islam mengenai kehidupan bermasyarakat agar tetap rukun dan damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amazing!